Di tempat kerja, lo sendiri termasuk orang yang kayak gimana? Apakah lo orang yang terus-terusan pakai cara konvensional, jadi setiap hari lo autopilot? Atau termasuk yang aktif untuk cari cara kerja yang lebih efisien? Nah, mungkin kalau misalnya lo termasuk sebagai golongan yang pertama, pernah nggak lo terpikir bahwa kontribusi lo ke perusahaan itu nggak aktif atau minim bahkan? Lo cuman menjalani sistem yang udah ada, tapi nggak pernah berani berinovasi. Akibatnya, lo jadi ngerasa nggak puas sama pekerjaan lo sendiri. Karena lo ngerasa ngelakuin hal yang relatif sama aja setiap hari. Nggak ada perubahan, nggak ada improvement, nggak ada hasil lebih juga. Dan perasaan nggak puas ini juga bisa mempengaruhi tingkat kebahagiaan kamu. Kebahagiaan terhadap pekerjaan sama kebahagiaan sehari-hari. Ditambah lagi, kurang inovasi juga akan bikin karir lo itu stuck di situ-situ aja. Kalau misalnya lo ngerasa kayak gini, lo ada di video yang tepat. Di video ini, lo akan tahu kenapa sih rasanya susah banget buat lo buat jadi inovatif di tempat kerja. Dan udah itu gimana sih caranya supaya bisa berani jadi inovatif, biar karir lo ke depannya juga semakin menanjak. Oke, tapi sebenarnya apa sih perilaku inovatif itu? Nah, inovasi itu diartikan sebagai aksi memperkenalkan hal baru. Dari perspektif psikologi industri organisasi, perilaku inovatif itu dilihat sebagai penciptaan, pengenalan, dan pengaplikasian gagasan-gagasan baru secara sengaja dalam suatu pekerjaan, kelompok, atau organisasi. Untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan dalam kinerja suatu pekerjaan, kelompok, atau organisasi. Jadi bisa dibilang inovasi itu kebaruan yang emang diciptakan atau dikenalkan dengan sengaja, supaya perusahaan bisa mendapat keuntungan lebih. Ngomongin soal inovasi di tempat kerja, lo nggak harus jadi penemu next Google untuk bisa disebut sebagai seorang yang inovatif. Contoh inovasi sederhana di tempat kerja, misalnya kamu menjual produk tabungan untuk kaum muda. Alih-alih mungkin menunggu target pasar datang ke bank untuk membuka tabungan. Kalau misalnya ini konteksnya lo kerja di bank. Lo mengasumsikan untuk menjemput bola aja lah dengan meletakkan sales di tempat banyak yang anak muda berkumpul. Di dunia industri yang semakin butuh proses adaptasi cepat, konsisten melakukan inovasi itu dampaknya bagus banget buat karir lo. Dan hal ini juga diamini sama sebuah penelitian di Cina yang menunjukkan bahwa perilaku inovatif itu memiliki pengaruh positif pada kesuksesan karir seseorang. Oke, sekarang lo udah tahu apa itu inovasi. Dan lo juga udah tahu bahwa inovasi itu menunjang karir. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang lo masih aja ngerasa susah buat berani ngelakuin inovasi di tempat kerja. Nah, kenapa sih pertanyaannya kok bisa susah banget buat berani melakukan hal yang baru di tempat kerja? Ada beberapa hal yang bisa mendasari ini. Sebenarnya banyak banget, tapi di sini gue akan nyebutin 4 yang biasanya terjadi. Yang pertama, lo nggak berani inovasi karena takut mengambil resiko. Emang nggak bisa dipungkiri, semua inovasi itu pasti datang dengan resikonya masing-masing. Bisa kecil, bisa gede. Dan ketika menghadapi resiko tersebut, bisa jadi lo jadinya agak keder dan jadinya mundur. Ini bisa terjadi kalau misalnya lo emang pada dasarnya bukan seseorang yang terbiasa untuk mengambil resiko. Atau bisa jadi kultur tempat kerja lo juga sangat sensitif sama kegagalan. Oleh karena itu, resiko diminimalisasi jadi sekecil mungkin. Dan masalahnya, selama lo masih sangat takut sama kegagalan atau resiko, atau semakin lama lo stay di tempat yang seperti itu, akan semakin sulit lo melakukan inovasi. Yang kedua, lo enggan berinovasi karena ada kaitan sama kepribadian. Kalau ini kita udah ngomongin soal faktor yang ada di dalam diri. Ada sebuah penelitian yang mengaitkan teori model kepribadian Big Five dengan inovasi. Menurut penelitian ini, orang yang punya kepribadian terbuka atau bahasa teknisnya openness to experience-nya ini tinggi, dia cenderung lebih banyak melakukan inovasi di tempat kerja. Sebaliknya, kalau misalnya berasa susah banget buat berinovasi, mungkin artinya tingkat openness lo itu rendah. Nah, itu yang kedua. Yang nomor 3, lo sangat mementingkan konformitas, alias lo takut melakukan hal-hal yang berbeda. Ini bisa menghambat kreativitas lo, karena bikin lo jadi nggak berani bereksplorasi peluang-peluang yang sebenarnya ada, dan bisa memecahkan masalah dengan cara yang berbeda dengan lebih efisien.
Dan yang terakhir, selain faktor-faktor di dalam diri lo sendiri, faktor eksternal yang lain selain culture adalah tempat kerja yang hierarkinya adalah tempat kerja yang tidak mendukung iklim inovasi. Bukan cuma secara culture, tapi bisa jadi atasan lo misalnya tidak terbuka sama inovasi, atau misalnya tim lo tidak terbuka dengan inovasi. Ya gimana lo bisa berinovasi? Kalau misalnya saat lo kasih ide aja yang sedikit kreatif sama atasan lo langsung nolak. Dan karena hierarki sebagai bawahan, ya lo nggak bisa ngapa-ngapain selain nurut. Nah, oleh karena itu emang butuh usaha untuk tetap berkomitmen konsisten berinovasi. Dan dengan cara-cara yang tepat, bukan nggak mungkin lo bisa konsisten melakukan inovasi. Karena itu, kita akan bahas nih, gimana caranya supaya lo bisa mengasah keberanian serta kemampuan lo di dalam berinovasi. So, gimana nih caranya? Yang pertama, ubah cara pandang lo dulu nih untuk melihat hal-hal yang ada di luar kebiasaan. Orang yang susah melakukan inovasi biasanya udah duluan menolak ide-ide baru yang muncul di sekelilingnya. Coba deh, kalau misalnya pas lo refleks punya rasa penolakan gitu terhadap hal-hal baru, berhenti sejenak dan pikirin. Lo tanyain dulu ke diri sendiri. Apa nih hal baik yang bisa muncul kalau misalnya gue melakukan sesuatu yang baru ini? Contohnya, misalnya temen lo itu baru aja presentasi tentang sistem kerja yang baru. Nah, lo jangan buru-buru nolak gitu. Sebelum lo menolak, coba berhenti dulu, coba lo lihat sisi positifnya. Kira-kira apa sisi positif yang bisa lo dapat kalau misalnya ini dijalankan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lo bisa mulai rajin observasi lingkungan sekitar buat ngelatih kepekaan, ngelihat peluang dari masalah-masalah di sekeliling. Nah, observasi ini adalah langkah paling awal dari proses idea generation atau menghasilkan ide. Kalau misalnya lo nggak tahu, jadi sebenarnya ide-ide yang ada di dalam otak kita itu sebenarnya adalah hasil olahan dari sesuatu yang sebelumnya kita udah pernah lihat. Mungkin lo sadar, mungkin hal itu udah lama dan akhirnya diolah sama otak lo dan jadinya muncul pada saat dibutuhkan. That's idea generation. Nah, nantinya dari idea generation ini, ketika lo sudah lakukan, implementasikan, akan menghasilkan sebuah inovasi. Misalnya, kalau misalnya lo lagi baca berita atau lini masa dan menemukan isu yang menarik, coba pikirin solusi yang beda buat isu tersebut. Dorong diri lo untuk berpikir sekreatif mungkin. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, coba deh lo bikin daftar. Apa aja ketakutan yang pencegah lo mengimplementasikan ide-ide yang lo punya. Siapa tahu itu cuman ketakutan irasional aja. Tambahin juga di daftar, apa aja sih resiko terburuk yang akan dihadapi kalau misalnya inovasi lo nggak berjalan seperti yang lo bayangin. Dan langkah apa yang lo bisa ambil buat merespon hal-hal tersebut. Kalau misalnya udah dituangin di dalam tulisan, biasanya ketakutan-ketakutan itu jadi nggak kayak kalau misalnya masih ada di otak. Daftar yang lo buat selain bisa lo pakai buat diri lo sendiri, juga bisa lo gunain buat ngeyakinin atasan, ngeyakinin teman-teman lo, dan ngeyakinin siapapun stakeholder yang terlibat di situ tentang inovasi yang lo mau bawa. Lo juga harus mulai belajar menerima kegagalan sebagai kesempatan buat belajar. Adam Grant, seorang psikolog organisasi, mengatakan di TED Talk-nya kalau misalnya orang-orang yang ngehasilin ide original justru adalah orang-orang yang banyak mengalami kegagalan. Karena mereka lah yang paling banyak mencoba, basically. Misalnya, lo kerja sebagai seorang guru, terus lo baru aja punya ide gimana caranya buat meningkatkan pemahaman siswa. Ya, lo cobain aja dulu sendiri. Lo lihat dampaknya kayak gimana. Kalau misalnya gagal, kan lo jadi bisa belajar bahwa oke, cara ini nggak efektif. Atau mungkin lo bisa langsung pinpoint, oke, kalau gitu di part ini gue salah, part ini nggak bekerja. Dan lo mungkin setelah itu bisa menghasilkan ide baru lagi, menghasilkan cara baru lagi. Oke, itu yang ketiga. Dan yang nomor 4, stop talking, stop thinking, and start doing. Mulai tuangkan ide-ide di dalam kepala lo menjadi catatan-catatan, gambar atau skema atau apapun yang bisa mendekatkan lo ke action. Dengan begitu, ide lo akan jadi lebih nyata. Jadi bisa lebih kelihatan nanti munculnya ini kayak gimana. Dan kalau misalnya ada yang perlu ditambah, perlu ada yang diperbaiki, akan kelihatan juga nih. Ide-ide yang sudah lo tuangkan juga bisa dipakai sebagai bekal presentasi ke stakeholder lain pada saat ada kesempatan. Nggak ada ruginya nih, misalnya lo punya satu notebook khusus emang buat nuangin ide-ide kamu.
Bawa notebook ini saat meeting, atau saat lo nongkrong di kafe, dan ketika lo kepikiran sama ide-ide baru, ya udah, langsung tulis itu. Dan langsung pikirin how step by step lo bisa melaksanakan ini. Siapa yang terlibat, apa aja yang lo harus buat. Pokoknya, yang lo harus tekankan di sini ke otak lo, inovasi itu membuat semuanya jadi lebih baik. Dan resiko itu bukan musuh. Selama gue bekerja selama ini, semua resiko yang gue hadepin ketika gue sendiri melakukan inovasi, itu selalu bisa ditangani. Sedikit banget apa yang gue inovasikan itu nggak bisa ditanggulangi. Dan ketika gue melihat ke teman-teman gue juga yang kerja mostly di startup, di tempat dimana memang mereka biasanya sangat-sangat dituntut untuk mengeluarkan inovasi-inovasi, mereka juga sama. Mereka melakukan banyak banget inovasi, tapi cuman sedikit banget resiko-resiko yang akhirnya nggak bisa ditanggulangin. Jadi emang resiko itu ketika ada di dalam otak lo, kelihatannya mengerikan banget. Kelihatannya worst case scenario banget. Tapi ternyata ketika udah direalisasikan, ternyata dikit banget yang realitasnya itu semengerikan itu. Jadi kalau misalnya lo udah melihat pola ini, ternyata di otak lo mengerikan, tapi di dunia nyata ternyata tidak mengerikan, buat apa lagi lo takut? Nah, pokoknya jadi, yang bisa menyebabkan lo susah berinovasi di tempat kerja itu emang bisa jadi internal, dalam diri lo, ataupun eksternal. Tapi lo fokus aja dulu untuk menangani hambatan-hambatan di dalam diri lo sendiri. Karena untuk sekarang itu yang bisa lo kontrol. Kedepannya, mungkin lo bisa kontrol yang eksternal. Tapi sekarang fokus dulu ke diri lo. Ubah cara pandang lo, lawan rasa takut lo. Jadikan resiko sebagai teman lo. Hidup tanpa resiko adalah hidup yang sangat-sangat membosankan. Tapi kalau misalnya ternyata faktor yang bikin lo takut berinovasi itu kebanyakan berasal dari kepribadian, atau rasa takut berlebihan karena mungkin pernah menghadapi kejadian yang tidak menyenangkan terkait inovasi, lo bisa daftar mentoring 1%. Dengan mengklik link yang ada di description box. Di situ, kita bisa pilah satu-satu. Apa aja ketakutan lo yang berhubungan dengan inovasi. Dan apa yang kita bisa lakukan untuk masing-masing ketakutan tersebut. Gimana caranya kita bisa keluar dari ketakutan tersebut. Di sana kita juga bisa mengubah cara pandang lo terhadap resiko. Pokoknya melalui coaching sama mentor dari 1%, lo bisa pelan-pelan melawan ketakutan lo, semua ketakutan lo. Harapannya lo akan jadi terbantu buat bisa lebih berinovasi di kerjaan. Oke, segitu aja dari gue. Gue Vicky, thank you for watching, see you in the next video.